Wow, ini bayi. Apa boneka sih? Kalian lihat deh, pipinya gembul, tangannya mungil, ekspresinya juga hidup banget. Tapi jangan sampai ketipu guys, karena bayi-bayi ini ternyata boneka. Koleksi luar biasa dari seorang ibu rumah tangga di Cimahi, Jawa Barat. Siapa dia? Dan kenapa dia bisa segila itu sama boneka? Semua boneka-boneka yang berbentuk bayi itu dianggap berisi spirit. Pernah nggak sih kalian punya mainan favorit waktu kecil yang saking sayangnya sampai dibawa tidur? Nah, kalau Ibu Sandra Susan, beda cerita. Bukan cuma dibawa tidur, koleksinya malah nambah terus. Dari kecil, tiap ulang tahun hadiahnya selalu sama. Boneka. 1 boneka, 2 boneka. Lama-lama jadi se-RT. Awal mula saya suka boneka itu sudah sejak kecil, sejak usia di bawah 5 tahun. Jadi saya sering minta sama ibu saya, kalau misalnya acara-acara ulang tahun gitu, pingin kado apa, pingin boneka. Setelah saya menikah dan saya punya anak perempuan, tapi mereka tidak suka boneka. Jadi boneka-bonekanya itu kebetulan karyawan saya juga mungkin untuk anaknya gitu, diminta semuanya. Kemudian saya menekuni kembali itu di tahun 2000. Tiba-tiba tuh ada keinginan yang kuat untuk cari lagi boneka-boneka seperti itu. Ya terutama sih boneka-boneka masa kecil saya dulu. Jadi yang yang face-nya tuh kayak anak-anak gitu, yang bisa diajak bermain ketika saya kecil. Jadi Ibu Sandra ini punya passion khusus sama boneka yang mirip banget sama balita. Aduh, gemes banget. Mereka itu lucu, lembut, dan entah kenapa bikin hati tuh jadi anget. Ternyata ada dorongan emosional yang kuat dari masa kecilnya yang bikin Ibu Sandra semangat banget buat nyari lagi boneka-boneka yang dulu dia idamkan. Kadang nyarinya bisa berbulan-bulan loh, ngecek forum sana-sini, bolak-balik pasar antik, bahkan ikutan lelang internasional. Memang dari awal itu saya sangat suka yang bentuknya anak, usianya kira-kira 5 tahun ke bawah deh. Karena saya waktu kecil itu kalau lihat manekin sampai diliatin gitu. Terus saya minta ke ibu saya, "Ma, aku pengen itu," gitu. Ibu saya bilang nggak dijual. Nah saya tuh sampai sekarang masih ingat gitu. Saya yang dicari itu yang sebesar itu. Pokoknya ada dorongan yang harus dapat, pengen dapat gitu. Akhirnya dapat. Saya sangat suka karena dia persis anak-anak. Dia besar, ukurannya hampir 1 meter. Itu dari hunting sampai dapat itu berbulan-bulan. Sampai dia datang ke rumah itu sampai termimpi-mimpi. Perasaan yang timbul pada saat saya koleksi boneka-boneka yang special edition gitu, itu ada kebanggaan, kepuasan tersendiri yang bikin happy aja. Jadi misalkan saya banyak masalah gitu, kalau sudah pegang boneka lupa, bisa menghibur. Buat Ibu Sandra, boneka special edition itu udah kayak trofi juara. Ini bukti nyata dari semua perjuangan, cinta, dan dedikasinya buat dunia kecil yang dia bangun sendiri. Salah satu yang paling langka di koleksinya adalah boneka Cat Monica Lavennie, sebuah masterpiece langsung dari Amerika. Kalian masih ingat kan waktu Spirit Doll sempat viral banget? Nah, rumah Ibu Sandra ini langsung diserbu jurnalis. Padahal dari dulu niatnya murni cuma cinta sama boneka loh, bukan karena tren. Ini namanya boneka masterpiece dari Amerika. Bisa digerakkan, fleksibel sekali. Ini saya suka banget. Dan tidak semua boneka masterpiece ini bisa artikulasi. Saya ada kembaran-kembaran bajunya. Jadi kalau misalnya saya beli baju untuk saya cari yang kecilnya. Jadi kayak ibu dan anak ya. Di sekitar tahun 2022, tahun lalu, itu sempat booming boneka yang dinamakan Spirit Doll. Sehingga saya sampai
datangi banyak wartawan untuk menanyakan apa sih spirit doll itu. Spirit doll itu kebanyakan memakai boneka bayi karena pada kepercayaannya itu bayi-bayi yang tidak sempat dilahirkan ke dunia katanya dimasukkan arwahnya. Semua boneka-boneka yang berbentuk bayi itu dianggap berisi spirit. Kolektor seperti saya itu sangat dirugikan karena yang saya koleksi ini semuanya boneka-boneka seni dibuat oleh artis-artis yang memang ahli di dalam bidang membuat dan merias boneka. Mulai warna kulitnya, kemudian beberapa efek-efek ruam-ruam kulit yang biasa ada pada bayi, sampai urat-urat pembuluh darahnya itu semua dilukis sedemikian rupa sehingga sangat mirip sekali dengan asli. Tapi kalau disuruh milih satu boneka paling spesial yang paling juara di hati Ibu Sandra, jawabannya udah jelas. Lady Diana, anggun, cantik, dan punya cerita panjang banget di baliknya. Dapatnya aja dari kolektor di Amerika setelah penantian yang gak sebentar loh. Boneka Lady Di. Boneka Lady Di itu karena saya memang suka pada sosok Lady Di-nya sendiri. Karena dia cantik ya. Ya saya suka lah kepribadiannya. Termasuk pengagum. Saya coba cari yang dijual di mana gitu. Ternyata dapat dari kolektor dari Amerika. Kebetulan masih lengkap boxnya, lengkap mahkotanya, lengkap tasnya, sepatunya semuanya asli, sesuai dengan aslinya. Ada juga koleksi boneka Blythe yang bisa di-custom sesuka hati. Ibu Sandra bahkan bikin sendiri bajunya. Karena banyak motif yang dia mau itu gak ada di pasaran luar negeri. Mulai dari motif batik khas Indonesia sampai aksen pewayangan. Semuanya dia buat dengan super detail dan penuh cinta. Keren banget kan? Memang bonekanya unik. Selain partnya bisa dibuka, jadi kepala dilepas, mata bisa dilepas gitu. Semuanya bisa dicopot-copot gitu ya. Seninya sehingga kita tuh tidak pernah merasa bosan sampai mendapatkan karakter yang pas untuk saya. Sampai akhirnya saya memproduksi pakaian-pakaian yang tidak ada di luar negeri. Karena saya dari Indonesia, saya coba memperkenalkan budaya saya sendiri gitu. Ada yang pakai pakaian wayang, ada yang pakai pakaian tari tradisional. Untuk pakaian-pakaian pewayangan atau sendera tari, mengambil contoh asli. Detail-detailnya itu, misalnya ini ikat pinggangnya, sabuknya itu seperti ini bentuknya, terus selendangnya seperti ini. Bahkan dari warna-warna dan dari bahan kainnya itu, saya usahakan semirip mungkin aslinya. Kategori lomba yang pernah saya dapat itu make up, kemudian lomba busananya. Itu saya buat yang boneka tari topeng Cirebon. Kemudian make up-nya yang tari Bali. Yang paling bikin terharu, ternyata Ibu Sandra ini nggak sendirian. Suami dan anak-anaknya selalu full support. Mereka tahu ini bukan cuma soal hobi biasa, tapi soal kenangan yang terus hidup dan bikin hati hangat. Semua dari suami, anak-anak itu semua sangat mendukung. Sampai kalau misalnya saya membutuhkan aksesoris, itu kalau mereka bisa buat ya mereka buatin buat saya gitu. Suami saya itu kok aku kayak ngidam ya, kok aku pengen boneka seperti ini gitu. Nah dia bantu ngantar, dibelikan gitu. Jadi sangat mendukung lah. Ini sebenarnya dia bisa isep jari sih. Coba ya kita cobain ya. Coba ya, ini dia bisa isep jari ya. Oke deh. Nah gitu lucu ya. Ya anak-anak kan dia suka masukin tangan ke mulut gitu. Ini pusernya udah dapat belum nih? Lucu ya? Kelihatan udelnya. Ini dia baru mandi nih, masih pakai pampers. Waktu memang nggak bisa kita genggam erat. Tapi kenangan bisa kita simpan dalam bentuk paling lembut dan menenangkan. Buat Ibu Sandra, boneka-boneka ini adalah penjaga cerita tentang mimpi-mimpi lamanya, tentang kasih sayang yang tulus,
Dan di tengah dunia yang terus berubah, boneka-boneka ini tetap tinggal, diam, tapi penuh dengan kenangan.